Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan, masih belum ada suaranya ini ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kau yang terindah dalam hidup ini.
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, di hari yang berbahagia pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, kebaikan, dan kemurahan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semua seluruh sidang Jumat pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kami dengan kekuatan, melimpahi kami dengan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kewajiban kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini, hati kami Tuhan melimpah dengan syukur. Dan bukti daripada kelimpahan syukur kami Tuhan, kami nyatakan di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami dapat memuji dan menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah ini benar-benar berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh sidang Jumat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau menyertai, memberkati, menyucikan, memuduskan Tuhan, sehingga ibadahnya Tuhan benar-benar menjadikan persembahan yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang Kau memakai, menyucikan, memuduskan, memberkati seluruh pelayanannya Tuhan, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sidang Jumat-Mu yang saat ini masih ada di perjalanan. Kiranya Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah, berikan hati yang rindu akan Engkau. Gerakkan hatinya jamah di dalam nama Yesus, supaya mereka mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk Bapak Pendeta Cornelius yang saat ini melayani di Blimbing. Kau juga menyertai, memberkati seperti memberkati kami pada pagi hari ini tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di saat kami beribadah kepada-Mu, kalau ada kuasa roh jahat, roh setan yang ingin mengganggu ibadah kami berseru bersama sidang Jumat-Mu di dalam nama Yesus.
kami usirkan keluar dari tempat ini Tuhan. Dan kami hanya mengundang kuasa Allah hadir di tengah-tengah ibadah ini, menyertai dan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, karena Tuhan melalui untuk kita, dan juga untuk kita semua. Haleluya.
firman. Untuk kita mau angkat satu pujian firman jadi manusia. Yang tidak
Saya undang Bapak Bambang berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Buat kasih anugerah-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Mempersiapkan kehidupan kami, layakkan untuk bentuk oleh firman Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana daripada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan satu kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat di tempat ini makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Dan bila ada kuasa kegelapan Tuhan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami berseru kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang menguasai di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam. Haleluya. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Supriyanti. Waktu selanjutnya saya persilakan. Saudara yang kasih Tuhan, masih semangat? Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi keluarga Bapak Joni yang sudah ada bersama kita pada hari ini. Ya, Ibu Nini yang tidak ada ya, karena tugas. Mungkin dari keluarga mau memberikan persembahan pujian. Ya, puji Tuhan, mereka punya suara-suara emas yang dianugerahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ibadah itu tidak hanya sekedar kewajiban. Ini saya uruskan sedikit ya. Kalau hanya sekedar kewajiban, kita hanya datang aku tidak atau gak enak ya. Kalau hanya sekedar kewajiban, kita akan kalau gak enak ya. Tetapi ibadah lebih daripada itu. Ibadah itu ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini sepanjang tahun Tuhan pelihara kita dengan baik dan luar biasa, apa yang bisa kita balas untuk Tuhan kecuali hidup kita beribadah kepada Tuhan. Kalau tadi malam saya percaya bapak-bapak ibu yang merayakan Natal pasti banyak tamu, pasti capek, ngantuk ya. Tetapi hari ini kita bisa bangun pagi dengan baik dan kita bisa tetap beribadah itu karena kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Ya masih, aduh Tuhan terima kasih. Tadi malam sudah melayani banyak orang dan hari ini bisa bangun, aduh luar biasa. Luar biasa sekali, itu adalah Tuhan. Hari ini kita masih dalam suasana Natal, dan saya masih memberikan tema yang sama dengan tema Natal, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca mulai ayat 28 sampai dengan 37. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 37. Mari kita buka, kita akan baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak
tidak akan berkesudahan. Kata Maria pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah tentang berita kelahiran Juru Selamat. Ayat 28 sampai 32 kita melihat bagaimana berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Berita ini adalah penggenapan janji Tuhan yang diberikan pada awal penciptaan ribuan tahun yang lalu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Mereka malu, dan mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan mereka menutupi auratnya, menutupi tubuhnya dengan daun. Seringkali kita seperti Adam dan Hawa, menutupi banyak sekali hal yang terjadi di depan kita dengan berbagai hal. Tetapi Tuhan tahu seberapa kekuatan dan kemampuan manusia menutupi kejahatan. Hanya dengan daun. Hari ini ada, nanti sore sudah kering. Mereka cari lagi. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih memberikan satu kepastian kepada Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu memang lemah. Seperti dikatakan manusia itu debu, berusaha berbuat baik tapi juga mengalami kegagalan demi kegagalan. Kejadian pasal 3:15 itulah janji Tuhan, janji hidup. Jadi dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara iblis, dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini dikatakan keturunan perempuan. Pada lazimnya, pada umumnya keturunan itu biasanya dari nama ayahnya. Karena seorang perempuan tidak akan mengandung kalau tidak ada berhubungan dengan pria. Tetapi di sini Tuhan menyebut keturunannya, keturunan perempuan itu. Dan peristiwa Natal itu adalah penggenapan akan ketidaklaziman, atau penggenapan kemustahilan dari Allah sendiri bagi manusia berdosa, yaitu Maria dipilih untuk menjadi alat kelahiran Juru Selamat. Maria mengandung seorang anak laki, langsung dijelaskan di sana. Maria mengandung seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yesus, nama pemberian Allah sendiri. Anak Allah yang Maha Tinggi, yang akan menjadi raja selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan, dan ia adalah Juru Selamat umatnya dari dosa, Juru Selamat umat dari dosa. Hal ini sudah dinubuatkan para nabi bahwa Yesus lahir di Bethlehem dari Nabi Mika. Yesaya menyatakan dia adalah raja, penasihat ajaib. Dan ini adalah berita besar. Karena bayi yang dikandung Maria bukan bayi biasa. Kadang seorang wanita, seorang ibu yang mengandung, kita nggak tahu anak-anak kita ke depannya itu seperti apa, betul ya? Nggak ngerti anakku nanti seperti apa, anak-anak kita nanti anakku begini. Tapi pada kenyataannya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Tetapi di sini ada perbedaan ketika Maria masih akan mengandung itu dikatakan bahwa dia diberi nama ini dan dia akan seperti ini. Jadi sudah diberitahu sebelumnya. Ini ketidaklaziman yang diberikan Tuhan kepada Maria. Ini adalah berita besar. Jadi yang pertama kita belajar berita besar. Berita bagi manusia berdosa, yaitu kelahiran Juru Selamat untuk kita. Yang kedua adalah tentang respon. Yang kedua tentang respon. Respon Maria pertama kali mendengar berita itu. Apa responnya? Ayat 34. Loh, bagaimana?
bisa terjadi. Saya ini masih perawan, saya belum bersuami, tidak mungkin saya akan mengandung. Respon ini memang seringkali juga kita seperti Maria mungkin ya. Ketika kita mendengar suatu berita, seringkali kita juga tidak percaya, masa sih? Iya tak? Dan respon ini sangat alamiah sekali memang bagi Maria, karena memang dia masih betul-betul gadis yang mempertahankan kekudusan hidupnya. Ya. Kalau dia bukan gadis yang mempertahankan hidupnya, pasti dia tidak seperti itu pertanyaannya. Tapi dia tahu betul bahwa seorang perawan, seorang gadis tidak akan pernah mengandung kalau tidak ada hubungan suami istri. Dan biarlah di akhir zaman ini para gadis-gadis saat ini, anak-anak kita, jaga kekudusan kalian seperti Maria ini. Meskipun dia sudah bertunangan, dengan Yusuf, tapi kalau saya perhatikan ayat ini, betul-betul dia mempertahankan kekudusan hidupnya sebagai seorang wanita. Sehingga dia walaupun bertunangan, belum menikah, betul-betul dia pertanyaan yang logis dan masuk akal. Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Meskipun saya sudah bertunangan, tetapi saya belum suami istri. Ini satu pelajaran bagi kita, anak-anak muda, baik muda, pria, remaja, dewasa, maupun wanita-wanita, gadis-gadis. Mari kita belajar mempertahankan kekudusan yang mungkin di dunia ini hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Ya, tapi kita mau belajar seperti Maria supaya mendapat pilihan Tuhan yang tepat. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini adalah satu yang wajar respon Maria ini. Bagaimana mungkin? Saya juga teringat ketika para murid mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan, mereka pun juga masih bingung. Padahal sudah diberitakan bahwa nanti saya akan mati 3 hari dan akan bangkit kembali. Tetapi mereka pun juga bingung. Masa sih? Iya tak? Seringkali memang respon pertama seseorang mendengar berita yang di luar dugaan itu seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 20:29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, sehingga Tuhan harus menampakkannya secara khusus. Dan berbahagialah kita yang hari ini tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara jasmani, tetapi kita percaya. Itu respon yang pertama, itu pelajaran yang kedua. Kita lihat respon yang ketiga dan tentang penjelasan berita yang didengar oleh Maria. Tadi apa? Karena Maria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Ya memang secara logis masuk akal. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan penuh kasih di dalam keraguan-raguan kita, di dalam ketidakmampuan kita untuk mendengar, menangkap firman Tuhan. Tuhan selalu memberikan penjelasan, bagi kita, jika kita boleh paham dan mengerti apa maksud sebuah berita. Yang ketiga tentang berita, bisa dikatakan penjelasan di dalam ayat 33 sampai dengan ayat 35, ayat 35 sampai dengan ayat 36 sampai 37. Di sana malaikat Gabriel menjelaskan bagaimana Maria akan mengandung, yaitu Maria mengandung ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya. Jadi Roh Kudus turun, saya bayangkan apa ya, Roh Kudus turun mengandung. Karena berpikir kita logis saja. Jadi memang firman Tuhan ini masuk akal dan memang tidak masuk akal. Tapi itulah kebenaran firman. Maria mengandung, yaitu Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi hidupnya. Di sanalah Maria mengandung. Jadi kalau boleh disebutkan, Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus yang turun atas hidupnya. Dan semuanya itu dari Allah, dan itu memang tidak mungkin bagi kita.
tetapi itu mungkin bagi Allah. Seringkali kita juga memikirkan bagaimana ya Tuhan akan menolong saya. Seringkali pikiran-pikiran kita bagaimana Tuhan menolong saya. Seringkali kita dibuat stres, dibuat meragukan karena kita berpikir ya apa caranya Tuhan menolong saya. Tapi di sini Maria dijelaskan, nanti Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi hidupmu, dan disitulah aku akan mengandung seorang bayi lagi. Nah, tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika seseorang menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya seperti Maria, Roh Kudus, dia akan mengandung bayi laki-laki. Tapi kalau kita hari ini nggak mengandung, itu khusus untuk Maria. Ya, ketika seseorang menerima kuasa Roh Kudus turun atas hidupnya, maka ia akan menerima kuasa untuk mampu dan sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Jadi ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, ini saya berbicara tentang sekarang gitu ya, itu Maria, dia mengandung bayi laki-laki, tapi kita bukan mengandung bayi laki-laki yang akan lahir nanti enggak. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam kita akan mengandung kuasanya, itu kuasa rohnya, yaitu firman Tuhan. Dan ketika orang itu boleh mengandung menerima kuasa firman Tuhan, maka seseorang itu akan mampu dan sanggup menghadapi apapun dalam hidupnya, tantangan apapun dalam hidupnya yang kita lewati, yang Tuhan izinkan. Kita dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Masa pandemi 2 tahun, banyak hal yang saya dengar, tapi juga banyak hal saya lihat. Banyak orang yang sukses itu juga di pandemi. Tidak sedikit orang bangun rumah dan sebagainya, tapi banyak orang juga yang mengeluh karena pandemi. Tetapi saya melihat beberapa orang boleh bersyukur pada Tuhan, dan mereka tak merasa happy saja dalam hidupnya. Ini anugerah Tuhan. Kalau sampai orang tidak happy dalam hidupnya menghadapi suatu keadaan, dipastikan orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang punya Tuhan dalam hidupnya, dia tetap akan merasa happy, menikmati, meskipun berkat itu tidak melimpah. Dalam masa-masa sulit dan suka, tetap dapat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, dapat menjadi saksi. Seperti Maria ini mampu menghadapi masalah. Ketika dia mengandung banyak sekali masalah yang harus dia hadapi. Menghadapi Yusuf, coba bisa dibayangkan gadis-gadis hamil. Ya apa menghadapi Yusuf ini? Ya apa cara aku ngomong? Coba. Ya apa gitu. Mas Yusuf. Ya apa caranya ngomong gitu. Coba saya bisa dibayangkan. Saya bayangkan Maria pada posisinya. Iya ngomongnya gitu. Belum menikah sudah piye. Tetapi dia sanggup menghadapinya. Mungkin dia katakan nanti kalau meskipun aku dicerai, saya siap gitu. Tapi tidak seperti itu. Karena orang yang menerima kuasa Roh Kudus Tuhan itu bekerja. Dia tidak sendirian. Maria tidak sendirian. Maria tidak sendirian, tetapi Tuhan menjadi benteng. Tuhan menopang. Tuhan melindunginya. Bagaimana cara Tuhan melindungi? Maria tidak bisa ngomong. Ternyata Tuhan sendiri berbicara pada Yusuf. Dan Yusuf bisa menerima juga karena dia orang yang tulus hati. Dia bisa menerima keberadaan Maria karena dia tahu Maria tidak selingkuh. Tapi Maria sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka tetap dapat bersama. Tidak hanya itu, setelah mereka menikah, mereka tidak bersetubuh, tidak tidur bersama sampai bayi itu lahir. Padahal kalau saya membayangkan ketika seorang gadis atau pria sedang jatuh cinta, ya orang, waduh nggak ketemu rasanya, bagaimana ya? Rasanya tidak. Tapi mereka tidak seperti itu. Saya bayangkan dulu luar biasa. Mereka tidak bersetubuh sampai bayi dari kandung Maria itu lahir.
Ini kalau tidak punya tahu tidak akan mampu. Bagaimana yang mudah-mudahan sudah punya pacar, yang bertunangan, kalau ketemu, wah nek gak rangkulan gak enak, nek gak ini gak enak. Nah, ini kita mau belajar. Maria ini sanggup menahan rasa cinta, nafsu yang ada dalam dirinya. Juga juga Nabi Yusuf mampu menahan semua, sehingga mereka tidak melakukan hubungan suami istri sampai bayi Yesus lahir. Ini luar biasa. Saya membayangkan, aduh, saya kaku. Dan itu bagian doa bagi saya untuk gadis-gadis, untuk pemuda-pemuda bisa mempertahankan kekudusan ini. Dapat menjadi saksi. Maria menjadi saksi bahwa dia betul-betul wanita yang baik. Dia tidak berselingkuh, tapi dia mempertahankan kekudusan itu. Kalau zaman sekarang, jangankan kok gadis-gadis, ibu-ibu yang sudah punya anak itu, WA itu bukan sama suaminya, tapi sama yang lain. Karena saya pernah lihat sendiri, senyum-senyum tapi oleh bojone-nya bukan dengan yang lain. Saudara, dan ini akhir zaman, dan itu bukan jadi hal yang aneh, tetapi sangat aneh kalau anak-anak Tuhan yang sudah berkeluarga bermain SMS-an dengan pria atau wanita yang lain. Itu aneh, karena berarti tidak ada tanda kutip tidak mengandung Roh Kudus. Jangan mengatakan, oh aku bukan pelayan. Oh, jangan bilang. Dosa itu bisa merasuk pada semua orang, dari pimpinan sampai bawah, dari pendeta sampai siapapun, jemaat. Semua bisa dirasuki. Tidak ada yang kebal dengan dosa ini. Kalau dulu saya tanya Medeni, kalau istri aku dulu menurut pendeta Medeni, kan enggak. Saya tanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, duitnya tebal, skincare-nya mahal-mahal, betul ya? Luar biasa. Dapat jadi saksi dan jaminan pasti akan perlindungan dari Tuhan. Tuhan pasti melindungi. Jadi orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, Tuhan pasti melindungi. Kita akan selalu diingatkan, selalu diluruskan ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan satu warning dalam hati kita. Ada ketidaksejahteraan dalam hidup kita. Itu tidak benar. Itu adalah warning perlindungan Tuhan. Kita melihat dalam Kisah Rasul, tidak usah dibaca, sudah ingat bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama. Kalau Maria menerima Roh Kudus, kita pun orang yang percaya juga menerima kuasa Roh Kudus. Cuma perbedaannya Maria mengandung dan betul-betul bayi Yesus sebagai juru selamat, dan kita mengandung kuasa Roh Kudus. Itulah firman Tuhan. Biar setiap hati kita, hidup kita mengandung kuasa Roh Kudus, bukan mengandung yang lain. Ya, tapi kita mau menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup menjadi saksi. Kita sanggup menerima semua keadaan dengan bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2022, kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan tahun yang baru yang akan kita tapaki sebentar lagi. Apakah kesuksesan yang akan kita jemput, apakah kegagalan yang akan kita tuai, atau ada sesuatu yang mau kerjakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita punya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menjaga kita. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, itu juga secara pribadi saya alami. Tuhan itu luar biasa. Ya, ada orang yang ingin menjatuhkan gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik sekali. Tuhan baik sekali. Sampai orangnya minta maaf.
pasti ada rencana-rencana yang akan diserang, menyerang. Tapi Tuhan itu baik. Sudahlah, tidak usah takut jangan takut dengan perbuatan orang lain. Berpikirlah positif terus saja. Karena pikiran positif kita dan doa kita yang lahir dari hati kita itu tidak akan mempan ketika orang lain akan menyerang dan menjatuhkan. Seperti Yusuf, ketulusan hatinya. Mungkin orang yang bicara Yusuf itu loh, istrimu calon mantu gak karu-karuan gitu. Karena Yusuf itu tulus. Dia mungkin tidak mendengar suara orang, tapi dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar dan percaya pada calonnya. Nah ini yang calon-calon yang sudah mulai punya pranikah ini percaya nggak sama calonnya? Yang suami istri percaya nggak sama pasangannya? Kalau sudah tidak ada trust, tidak membangun trust, sudah bahaya banget. Karena kita membangun trust, kepercayaan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap akan bersyukur. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagaimana ketika sekali lagi seolah bagaimana Maria akan mengandung, yaitu ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya. Dan bagaimana ketika Maria menerima kuasa Roh Kudus, Tuhan membela dan melindunginya. Dia menerima semuanya. Bahkan tadi sudah saya katakan, Yusuf pun bukan Maria yang berbicara, tapi Tuhan sendiri yang berbicara. Dan mereka tetap dapat menjaga kekudusan hidup mereka. Ini adalah ketidakmustahilan. Ini mustahil saja. Dan tidak mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, seringkali kita juga disalah mengerti. Orang setia saja disalah mengerti. Orang melakukan sesuatu juga disalah mengerti. Tapi ketika kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, Tuhan akan menolong kita, meneguhkan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana malaikat Gabriel menjelaskan kepada Maria. Waktu itu mungkin Maria masih tunggu, mau selesai gitu ya. Ternyata Gabriel meneguhkan kembali, yang ini sering tidak dipakai, tapi ini saya lihat bahwa ini sangat luar biasa juga. Bahwa Gabriel meneguhkan kesaksian yang telah diperbuat Allah dalam hidup seorang wanita yang tua, wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah lama mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan bisa berbuat yang luar biasa. Elizabeth, seorang wanita yang tua, wanita yang sudah lama merindukan seorang anak. Dia bukan orang yang biasa, dia seorang pelayan Tuhan. Nabi Zakaria dan Elizabeth seorang pelayan Tuhan, tapi mereka tidak punya keturunan, mereka tidak punya anak. Padahal mereka sudah berbuat baik, mereka tidak bercacat. Dan sudah baca dalam Lukas pasal yang ke-1, mari kita baca Lukas 1 ayat 5-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sudah tidak punya harapan. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia merupakan satu kegagalan, tidak punya satu keturunan. Mungkin seorang pelayan pun punya kegagalan dalam kehidupannya. Tetapi ayat 10 dan 13. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ketupat. Maka Allah kepada Zakaria seorang malaikat dan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ketupat. Melihat hal itu sama seperti Maria, ia terkejut dan menjadi takut sama seperti Maria. Ketika pertolongan Tuhan kadang-kadang takut, terkejut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sama-sama dua wanita ini mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan.
Maria mengandung tanpa suami, tapi karena Allah. Di sini Elizabeth bersuami ketika lama merindukan seorang anak dalam hidupnya, dia pun dapat melahirkan, dia dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas hanya kepada anak-anak muda, tetapi pertolongan Tuhan juga bagi kita para orang-orang tua yang sudah berkeluarga. Apapun bentuk masalah yang mungkin bagi kita sangat-sangat mustahil. Seorang Elizabeth itu mustahil sudah tua punya anak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bisa lahir dengan selamat. Secara medis di atas 50 mungkin tidak bisa dengan baik, tetapi beberapa waktu yang lalu ketika saya di seorang dokter Meliana misalnya, saya ke sana, beliau katakan begini, Ibu tetap KB ya, masih produktif itu bahaya. Aku sudah 50 lagi. Jangan bilang 50, saya punya pasien tuh 50 loh, hamil. Ya, jangan bilang 50. Saya punya pasien tuh memang udah bisa hamil, melahirkan anak baik meskipun operasi. Nah, saudara, apalagi ini Elizabeth sudah sangat apa, nggak ada yang mustahil, sama dengan Sarah. Kalau Tuhan mau dan berkehendak, Tuhan pasti bisa melakukan. Amin. Nah, seringkali kan kita bertanya-tanya, ya apa caranya menolong, ya apa. Nah, mari kita belajar bersama. Nanti kita lihat responnya Maria yang terakhir. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tidak hanya menolong para orang-orang muda, tetapi juga para orang tua, keluarga-keluarga dalam kehidupan nikah. Tuhan sanggup menolong. Di ujung tanduk duri pun Tuhan sanggup memulihkan. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, ini sebagai kesaksian, ketika kami melayani pernikahan seseorang muda, baru 3 bulan, sudah datang ke rumah, masalah terjadi. Saya bayangkan kalau saya mendengar artis pernikahan hanya bertahan berapa bulan, pikir-pikir ya, lalu nikah lagi dan seperti itu. Ketika seseorang datang kepada kami, suami istri, kita sudah mereka udah pengen berpisah. Bagaimana jantung saya rasanya mau copot saya. Baru 3 bulan. Bagaimana pernikahan 3 bulan sudah mau berpisah. Selidik demi selidik, cerita akarnya apa sih? Saya mesti cari akarnya. Akarnya apa sih pernikahan ini? Kok sampai seperti itu? Ternyata sedikit akarnya adalah uang. Uang ini jadi sumber, ekonomi jadi sumber sebuah perceraian. Karena mereka memang backgroundnya orang yang punya. Waktu itu saya angkat tangan, Tuhan, belas kasihanmu turun. Kami menasihati sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sudah pokoknya pulang sendiri. Aduh, rasanya jantung saya ini, aduh ya rasanya ya. Saya hanya berkata, Tuhan, bagi kau tidak ada. Itu 2 tahun yang lalu, ini sudah masuk pernikahan, sudah hampir 10 tahun. Mereka sudah sampai akhir. Ya saya rasanya itu, aduh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Aku mungkin bicaranya terbatas sebagai hamba-Mu, tetapi kuasa tidak pernah terbatas untuk berbicara dari pribadi mereka. Dan puji Tuhan, 5 tahun mereka datang. Dari 3 bulan, 1 tahun kita pantau terus, dan akhirnya sampai hari ini pernikahan mereka tetap sampai. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga dalam pernikahan membayangkan, oh nanti kalau menikah tuh gini, ternyata tidak sesuai. Seringkali keputusannya putus saja, cerai saja. Kalau sampai hari Bapak Ibu sudah bisa mempertahankan pernikahan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kemustahilan yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak hal. Tetapi puji Tuhan, mereka sudah baik
dan mendapatkan pekerjaan meskipun sederhana. Hidup itu bukan masalah uang, masalah gaji, tapi hidup itu bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik, mensyukuri berkat Tuhan berapapun itu. Kalau kita bersyukur, semuanya akan cukup dan bisa lebih. Tapi kalau sudah gak ada rasa syukur, berapapun berkat itu tidak cukup. Pesta, dikei berjujut, hatinya gak merasa cukup, tidak cukup. Tapi kalau kita sudah bersyukur, cukup. Tuhan memelihara bahkan lebih. Dan itu yang boleh saya lihat. Dan mereka kemarin datang ke rumah mengucapkan selamat Natal, itu satu anugerah yang luar biasa, hadiah emas yang luar biasa. Masih satu lagi, ini ada PR besar, pernikahan. Untuk itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan sudah menikah. Yuk mari kita belajar seperti Elisabeth dan Zakaria. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. Apa sih kekuatan keluarga ketika berdoa kepada Tuhan? Kekuatan keluarga itu hanya itu Bapak Ibu. Kekuatannya hanya doa. Bukan yang ada seperti anak muda lagi, beda. Kekuatan kita itu berdoa, menyatukan hati, suami istri menyatukan hati, berdoa. Dan Tuhan sanggup memberikan kemustahilan. Yang keempat, kita melihat bagaimana respon yang kedua dari Maria. Respon yang pertama dari Maria adalah dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Dia tidak akan percaya akan ada yang di alam. Tapi respon yang kedua ketika dia mendengar firman Tuhan dan ketika dia menerima kesaksian dari malaikat Gabriel tentang Elisabeth, dia percaya dan dia katakan ayat yang ke-38, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti berkata. Maria menyerah. Ketika malaikat katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria mulai, ketika ada dua firman, yang pertama adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah ketika diteguhkan oleh kesaksian bahwa Elisabeth pun yang sebetulnya tidak bisa mengandung meski sudah tua. Tidak ada yang mustahil. Jadi setelah Maria mulai mengalah dan Maria menyerah dan dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti perkataannya. Ini keputusan yang luar biasa dari Maria. Dia menyerahkan sedang hidupnya kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin bagi kita sangat besar persoalan kita. Di tahun 2021 ini mungkin tahun 2020 belum selesai persoalannya. 2021 belum selesai persoalannya. 2022 nanti bisa selesai nggak persoalannya? Mungkin masih ada persoalan-persoalan. Tapi percayalah ketika kita masih kuat dan mampu menanggungnya, itu adalah kemustahilan dari Tuhan. Dan kita mau belajar dengan jadilah seperti perkataan. Karena aku adalah hamba Tuhan. Ketika saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sama menempatkan diri sebagai hamba, maka enak saudara. Hamba itu rendah, bukan tinggi. Kalau bos itu tinggi. Tuhan mengatakan aku datang sebagai hamba, bukan sebagai bos, bukan sebagai pemimpin. Tetapi seandainya aku pengen jadi besar, pengen tinggi, Tuhan tidak berkata belajarlah tinggi-tinggi, jadilah kaya dan sebagainya, enggak. Sedangkan pengen besar, pengen pemimpin, jadilah pelayan, jadilah hamba yang melayani. Maka aku akan besar. Karena kalau bos tidak mau melayani, dan Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tapi Tuhan meneladankan kita sebagai seorang hamba. Hamba itu rendah dan hamba itu mudah dibentuk. Karena hamba itu pasti punya sikap yang taat. Kalau bos belum tentu, orang pintar itu belum tentu bisa taat. Tapi meskipun orang itu pintar, kalau dia menempatkan dia sebagai hamba, maka dia pun mudah untuk dibentuk, dituntun. Maria ada seperti itu.
ketaatan Maria dan ketulusan Yusuf mempermudah rencana Allah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga juru selamat boleh lahir dan juru selamat boleh mati untuk kita semua. Karena Yesus lahir untuk mati, bukan untuk bersenang-senang, untuk mati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita hari ini di ujung tahun dan akan memasuki tahun 2022. Mari kita seperti Maria memutuskan, aku ini adalah hamba-Mu. Sehingga apapun yang terjadi, percaya kalau kita menggunakan diri kita hamba, bos kita, Tuhan kita akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalau kita Tuhan, ya sudah dalam sendiri. Tapi kalau kita hamba, bos kita ini akan berperkara, membela. Ingat ketika ada seorang Kapernaum, seorang perwira Kapernaum, hambanya sakit, apakah hambanya datang? Enggak. Yang membela ini bosnya ini. Perwira Kapernaum datang dan Tuhan Yesus, Tuhan tolong hambaku sakit. Hambanya diam di rumah, tidak tahu apa-apa hambanya. Bosnya yang maju minta pertolongan dan hambanya mendapatkan kesembuhan. Demikian juga ketika kita menempatkan diri kita sebagai hamba, maka bos kita, Tuhan kita yang akan berperkara untuk kita. Amin. Terima kasih, mari kita datang pada Tuhan. Biarlah kita sama seperti Maria memiliki respon yang kedua, itu respon yang benar. Respon yang bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Aku inilah hamba-Mu Tuhan. Sehingga dengan mudah Tuhan berperkara untuk kita. Haleluya. Kita memujikan hidupku menggenapi firman. Tuhan, Kau sempurna. Bila kita percaya bahwa rancangan Tuhan sangat sempurna bagi kita. Sebagian Maria telah menikmati kesempurnaan rencana Allah. Bila kita sebagai umatnya di akhir zaman ini juga menikmati kesempurnaan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu saudara kita berdiri, mari kita menyaksikan pujian. Ku serahkan
Haleluya. Saya mohon Bapak Titus berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan pagi hari ini berkat firman-Mu boleh tersampaikan kepada kami. Saya bersyukur Tuhan di hari yang mustahil bagi Tuhan. Dari kami untuk mendengar suara Tuhan, apapun Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bila kami tidak menoleh ke kanan ke kiri, oh Tuhan, kami tetap Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Percaya dan yakin sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Oh Engkau Tuhan, Allah dari segala sumber dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada pagi hari ini, ajari kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang takut akan Tuhan, hamba yang Tuhan menjadi pelayan-Mu Tuhan yang benar-benar Tuhan memiliki hati yang rindu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan terang firman. Berkat Tuhan melimpah atas hamba, apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, Tuhan berhasil kami. Berkati keluarganya, oh Tuhan, berkat-Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Sutrisno tidak bisa menyampaikan pengumuman. Ya, mohon perhatiannya untuk kegiatan-kegiatan gereja satu minggu ini sudah berjalan normal. Besok hari Senin ada ibadah doa seperti biasa jam 5:30, dan hari Rabu tetap ada PA jam 6 sore. Lalu ini ada ibadah khusus pada hari Jumat nanti. Itu ibadah diadakan jam 6 sore. Jadi ibadah hanya diadakan satu kali dan disertai perjamuan kudus. Jam 6 sore ibadah tutup tahun, sekaligus ibadah diawali dengan buka tahun. Jadi jam 6 sore, jangan lupa hari Jumat ibadah dilaksanakan hanya satu kali ibadah. Lalu hari Kamis pelayan-pelayan Tuhan latihan, baik paduan suara maupun petugas pemimpin pujian, singer, LCD mempersiapkan diri. Hari Kamis ada latihan, dan hari Minggu juga tetap ada ibadah seperti biasa, 2 season ya, jam 7 dan jam 9, juga disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi jangan lupa nanti kalau hari Minggu memakai pakaian putih, tapi kalau hari Jumat nanti bagaimana? Jadi juga tetap pakai pakaian putih ya, sebab ada perjamuan kudus ya. Jadi
Jadi mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, mohon diberitahu kegiatan-kegiatan jam-jam ibadah dalam minggu ini. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Saya tidak untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah Tuhan limpahkan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Barang kiranya dari setiap pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi jawaban di dalam kebutuhan kerohanian kami, sehingga kehidupan kami boleh hidup penuh sukacita oleh karena kekuatan dan kebenaran oleh karena firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang selalu kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Sakarias di dalam masa tuanya ini Tuhan. Berikan kemampuan kekuatan Tuhan, supaya tetap bisa beribadah bersama-sama dengan kami sedang jemaat-Mu. Segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kami serahkan di dalam nama Yesus. Jamah, pulihkan, dan jadikan kuat dan sehat kembali. Terima kasih kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan kesehatan Ibu Sudarmiasih. Kami serahkan pemulihan kesehatan baik Bapak Ibu Supono, Bapak Ibu Soleman, Bapak Ibu Marianti, Ibu Aminah, dan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Kami serahkan di dalam nama Yesus, jamah tubuh-tubuhnya. Berikan kekuatan oleh kuasa beliau-beliau-Mu Tuhan. Segala sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan dipulihkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah sepuh, yang sudah usia. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan Ibu Aminah, Bapak Suleman, Bapak Ibu Supono, Ibu Marianti, Ibu Sudarmiasih. Juga kami serahkan Tuhan Ibu Bapak Ibu Yakub. Kami serahkan yang lain-lainnya Tuhan. Di dalam masa tuanya ini, Kau tetap jaga, lindungi, sertai Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan Tuhan, supaya tetap bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana Tuhan untuk penyelesaian tempat parkir. Kiranya kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kau menyertai, memberkati Tuhan, dan dengan berkat-berkat yang sudah Kau nyatakan di dalam sidang jemaat-Mu,
Oh Tuhan, boleh menjadi satu penyelesaian di dalam pembangunan tempat parkir ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Bapak Cornelius yang mungkin pada pagi hari ini bersiap akan pulang kembali ke Mojokerto. Jaga lindungi serta di perjalanan sampai tiba di rumah dengan selamat. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sedang jemaat-Mu saat ini sedang mengandung, kiranya juga menyertai memberkati kandungannya sampai pada masa melahirkannya nanti Tuhan, supaya tidak ada kesulitan apapun dan boleh melahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus buat anak-anak kaum muda di tempat ini. Pegang hidupnya Tuhan, jadikan kaum muda yang bermanfaat, yang berguna bagi Tuhan dan bagi bangsa dan negara, dan dapat menjaga kehidupan kesucian kekudusannya Tuhan, sehingga kaum muda di tempat ini Tuhan yang akan menjadi calon, oh Tuhan, pengganti kami senior-senior di tempat ini Tuhan. Terima kasih, berkati mereka Tuhan, yang masih sekolah memberkati, yang sudah bekerja memberkati pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan berkati supaya memperoleh satu pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemerintah yang sudah berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi ini, dan Kau menyertai memberkati apapun yang dikerjakannya. Kau menyertai dan memberkati supaya pandemi ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam suasana Natal ini kami menyerahkan para keamanan baik TNI, Polri yang sudah menjaga gereja-gereja-Mu dimanapun Tuhan. Kau juga akan menyertai memberkati Tuhan, supaya dalam suasana Natal sampai tahun baru nanti tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Semuanya dapat berjalan dengan damai, aman, dan sejahtera. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diserahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau jadikan jemaat-jemaat yang menjadi terang di tengah lingkungannya masing-masing, menjadi, oh Tuhan, surat-surat yang dapat dibaca oleh orang-orang yang belum mengenal Kau Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan semua seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang hadir dengan kesulitan, Kau berikan jalan keluar. Mereka yang susah, Kau hiburkan Tuhan. Mereka yang di dalam tekanan, oh kiranya Kau berikan Tuhan kekuatan yang daripada Kau Tuhan, sehingga mereka boleh pulang bawa berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh pada pagi hari ini akan menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.